Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jangan Marah. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 22 yang berbunyi, "Setiap orang yang tanpa alasan marah terhadap saudaranya harus dihukum." Kemudian Filipi pasal 4 ayat 7, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ekspresi kehidupan orang Kristen seharusnya adalah kasih, lemah lembut, menyangkal diri sendiri, tidak merebut untuk diri sendiri, merendahkan diri, sabar menanggung segala sesuatu, bersukacita senantiasa, dan penuh dengan damai sejahtera. Lalu mengapa begitu banyak orang mudah marah-marah? Mengapa banyak orang Kristen belum menanggulangi temperamennya yang suka marah-marah? Kalau masalah ini tidak dapat dibereskan dengan baik, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Mudah marah-marah tidak sesuai dengan ekspresi orang Kristen. Bagian emosi manusia yang paling halus adalah kasih. Bagian emosi manusia yang paling kasar adalah marah-marah. Untuk itu, begitu seseorang percaya Tuhan Yesus, ia harus segera membereskan sifat mudah marahnya. Jika sampai bertahun-tahun sifat mudah marahnya masih tetap sebelum ia percaya Tuhan Yesus, ini sangat disayangkan dan sangat tidak memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, marah-marah bukan suatu penyakit, melainkan suatu gejala penyakit. Sebab itu, kita harus mencari akar penyakit itu dan menanggulanginya. Sebenarnya, semua marah-marah itu berhubungan dengan ego seseorang. Ego seseorang itulah penyakitnya. Sedikitnya ada 6 aspek yang berhubungan dengan ego. Yang pertama, penyakit ini berada pada subjektivitas Anda, pada tekad Anda yang kaku. Kalau ada orang lain tidak menyetujui pendapat Anda, tidak melakukan menurut maksud Anda, subjektivitas Anda tidak akan tahan. Hasilnya, Anda akan marah, bahkan sangat marah. Yang kedua, akar marah adalah kesombongan. Kalau Anda di hadapan Allah adalah seorang yang rendah hati, kalau Anda nampak bahwa ditertawai orang, diremehkan orang, difitnah orang, semua itu adalah pengaturan atau pendisiplinan Roh Kudus, Anda tidak akan marah-marah. Kalau Anda belajar mengenal tangan Tuhan, Anda tidak akan marah-marah. Yang ketiga, banyak amarah bersumber dari iri hati. Kalau Anda meninggikan diri sendiri dan Anda bertemu dengan seorang yang berbuat lebih baik daripada Anda, yang mendapatkan promosi yang lebih tinggi daripada Anda akan marah. Yang keempat, mengasihani diri sendiri. Banyak orang marah-marah karena sayang diri telah dilukai. Jadi sayang dirinya itu telah dilukai. Kalau ada orang melukai hatinya,
ia segera merasa tidak enak. Ia merasa sudah dirugikan, merasa tidak tahan, lalu marah-marah, bahkan sangat marah. Sedangkan yang kelima adalah egosentris, yaitu hanya mempedulikan perkaranya, hanya merasa tertarik apa perkaranya. Semua aktivitasnya berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak ada waktu dan tenaga untuk bersimpati kepada orang lain. Banyak temperamen mudah marah yang terjadi karena orang lain melanggar kasih egosentrisnya. Sebab itu, ia merasa sebal, merasa gusar, egois, lalu marah-marah. Sedangkan yang keenam, memiliki kasih yang lain, yaitu mengasihi benda-benda, mengasihi harta. Egonya adalah ego yang menyenangi barang-barang, menyenangi materi. Jika suatu hari ada seseorang merusak barangnya, menjatuhkan barangnya, atau menghilangkan barangnya, dia segera marah-marah. Setiap hari banyak perkara menimpa kita. Ketika perkara ini satu persatu datang, kalau kita di depan Tuhan telah mendapatkan sedikit pelajaran, kita akan tunduk dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua yang Kau atur adalah yang terbaik. Engkau membereskan egoku. Tuhan, aku terima. Aku mau taat. Kalau kita melihat hal ini, bila seorang Kristen marah-marah, itu menyatakan bahwa ia tidak menerima pengaturan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita belajar mengesampingkan diri sendiri, maka dengan sendirinya amarah kita terbereskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang berdaulat atas segala situasi dan perkara. Bahkan orang-orang di sekeliling kami adalah supaya kami melihat betapa tidak bergunanya ego kami. Tuhan, kami mau belajar menerima setiap pengaturan Roh Kudus-Mu, sehingga ego kami makin tersingkir. Tuhan, kami damba memiliki kehidupan yang memiliki kebajikan seperti Engkau dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Mohon firman-Mu menjadi pelita yang terus-menerus menerangi sikap dan tutur tindak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Amin. Tumbuh dalamku ya Tuhan, yang lain ku tak harap. Biar padamu lebih dekat, bebas dari dosa. Naungilah dengan nagamu, biar ku jadi teguh. Sinarmu terangi jalanku, hayatmu telah biar ku pandang Tuhan mulia, kudus tak tercela. Dalam senang atau susah, hidupmu ku taulat. Naungilah dengan nagamu, biar ku jadi teguh. Sinarmu terangi jalanku, hayatmu telah biar egoku makin susut, hanya Kau tujuanku.